Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Jawa Tengah. Bersama saya, Agi Kurniasandi. Sejumlah berita pilihan akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Diduga karena sopir mengantuk, sebuah mobil travel menabrak truk dam di ruas tol Kanci Pejagan di Kabupaten Brebes. 6 orang menderita luka-luka. Ratusan preman terjaring operasi Aman Candi 2025 di wilayah Jawa Tengah dan ditetapkan sebagai tersangka. Sapi jenis simental akan menjadi hewan kurban Presiden Prabowo Subianto untuk warga Desa Bangkok di Kabupaten Boyolali. Mobil travel berpenumpang menabrak truk dam di ruas tol Kanci Pejagan Brebes Rabu pagi. Akibatnya 6 orang luka-luka, 2 penumpang harus dirawat karena luka serius. Penumpang mobil travel ini panik, mereka mencoba keluar dari kendaraan. Beberapa penumpang terluka, bagian depan mobil travel pun ringsek. Kecelakaan ini terjadi di ruas tol Kanci Pejagan, tepatnya di kilometer 243 Brebes. Menurut salah satu penumpang, mobil travel tujuan Jakarta Demak menabrak truk dam yang ada di depannya saat mobil hendak mendahului dari lajur kiri. Pas kejadian jenengan tidur. Kondisi tidur. Tahu-tahu Udah kejadian aja, jadi kaget ya. itu gimana Pak? Nabrak kendaraan di depan atau gimana? Yang Bapak sempat lihat. Kondisinya ya kalau kita lihat cuma ada ban aja tuh, ban sama truk aja udah. Nah itu biasanya tabrak truk. Oh, nabrak. Akibat kecelakaan ini 6 orang luka-luka. Mereka dibawa ke IGD Rumah Sakit Mutiara Bunda Tanjung Brebes agar mendapat penanganan medis. 2 dari 6 penumpang menjalani rawat inap karena luka serius. Pasien yang masuk 6 dengan hasil 2 pasien yang dirawat inap dan 4 pasien yang dirawat jalan. Untuk pasien yang dirawat jalan, 4 pasien itu luka sebagian besar di tangan dan kaki. Untuk 2 pasien lukanya memerlukan tindakan dari dokter spesialis. Dugaan sementara kecelakaan ini disebabkan karena sopir mobil travel mengantuk. Kasus kecelakaan ini sedang ditangani unit Gakum Satlantas Polres Brebes. Sugi Hartono melaporkan dari Brebes. Mobil MPV terlibat kecelakaan dengan truk tronton. Pengemudi terluka karena mobil yang dikendarainya terguling. Satu mobil MPV ini terguling di Desa Sumberjo, Kecamatan Klaten Selatan, Klaten, usai terlibat kecelakaan dengan truk tronton. Kondisi mobil ringsek sedangkan truk rusak pada bagian samping. Kecelakaan bermula saat mobil melaju dari arah Yogyakarta menuju ke arah Solo. Tepat di belakang mobil ada truk melaju searah. Di lokasi kejadian, sopir mobil mengurangi kecepatan laju kendaraan. Karena jaraknya terlalu dekat, sopir truk tak sempat injak rem sehingga truk menabrak mobil dan terguling masuk ke jalur lambat. Pengemudi KBM Toyota Kijang mengurangi kecepatannya dari arah belakang karena jarak yang dekat dan tidak bisa menghindar sehingga terjadi benturan antara KBM Kijang dengan KBM truk tronton tersebut. Untuk kerasnya benturan mengakibatkan KBM Kijang terguling ke arah kiri di jalur lambat. Akibat kecelakaan ini, sopir mobil terluka. Korban dibawa ke Rumah Sakit Suraji Tirtonegoro, Klaten. Petugas mengerahkan truk derek untuk evakuasi mobil dan proses evakuasi berlangsung selama 1 jam. Bangkai mobil dibawa ke unit Gakum Satlantas Polres Klaten untuk penyidikan. Krisna Agung melaporkan dari Klaten. Ratusan preman terjaring dalam operasi Aman Candi yang digelar pihak polisian di wilayah Jawa Tengah. Di antara para preman terdapat puluhan preman yang merupakan anggota Ormas. Pemberantasan premanisme diharapkan menjaga iklim investasi sekaligus ikut meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Ini adalah hasil operasi pemberantasan preman dalam operasi Aman Candi 2025 sejak 12 hingga 31 Mei lalu. Sebanyak 916 preman ditangkap dari berbagai wilayah di Jawa Tengah. 28 pelaku diantaranya adalah perempuan dan 33 orang anggota ormas. Semuanya sudah ditetapkan sebagai tersangka. Para preman ini ditangkap dari 711 kasus, di mana 276 ditindaklanjuti melalui proses penyidikan, sedangkan sisanya dilakukan pembinaan. Selain menangkap ratusan preman, polisi juga menyita 23 mobil, 64 motor, uang tunai lebih dari 29 juta rupiah, dan 100 senjata tajam. Penangkapan besar ini diharapkan tidak hanya menciptakan kondisi aman di tengah masyarakat, tapi juga ikut membantu pemerintah dalam menciptakan iklim investasi yang baik di daerah. Ada 276 kasus yang dilakukan pembinaan sekitar 435 kasus. Dengan tersangka ada 916 orang, laki-laki 888 orang, perempuan 28 orang, terafiliasi ormas 33 orang, dengan barang bukti. Pemberantasan premanisme akan terus dilakukan polisi dari tindak pemerasan, pungli, hingga penganiayaan berat. Agus Hermanto melaporkan dari Kota Semarang. Seorang pencuri di Klaten mengambil uang amal masjid tak tanggung-tanggung. Kotak amal berisi uang yang terbuat dari besi dimasukkan ke dalam mobil. Pada Selasa dini hari, Masjid Ahlisan kedatangan tamu tak diundang alias pencuri. Setelah turun dari mobil, pria ini pura-pura masuk toilet. Kemudian pelaku duduk di teras masjid sambil mengamati situasi. Tak berselang lama, pelaku masuk ke dalam masjid dan menggotong kotak amal yang terbuat dari besi dengan berat sekitar 20 kg. Kotak amal dimasukkan ke dalam mobil, lalu pelaku kabur. Pencurian ini berlangsung cepat. Kotak amal Masjid Al-Ihsan selalu jadi incaran pencuri. Menurut pengurus masjid, pencurian terjadi sebanyak 3 kali dalam kurun waktu 1 tahun terakhir. Apa? Kejadiannya cepat? Cepat, hanya sekitar 6 menitan. Berapa kotak amal? Hanya 1. Pelaku sendiri? Sendiri kayaknya. Ini sudah sering Pak kena? Udah 3 kali ini. Yang dulu hanya dicongkel engselnya, diambil isinya, yang sekarang sama kotak-kotaknya dibawa. Dari besi Pak? Dari besi. Kejadian ini dilaporkan ke Polsek Tulung. Polisi datang ke lokasi untuk olah TKP dan mengamankan bukti video kamera pengawas. Untuk saksi rencana kita periksa sekarang ini, setelah ini. Untuk CCTV yang ada di tempat kejadian perkara sudah kita amankan. Jadi nanti untuk sebagai langkah awal tindakan untuk penyelidikan. Pengurus masjid berharap polisi segera menangkap pelakunya yang membuat resah masyarakat. Krisna Agung melaporkan dari Klaten. Seorang pria yang mengaku bisa menggandakan uang di Pemalang ditangkap polisi. Sang dukun mengaku bisa menggandakan uang senilai 13 juta rupiah menjadi 1 miliar rupiah. Pria parubaya berinisial K hanya terdiam saat dihadirkan kepolisian Resor Pemalang. Tersangka ditangkap karena menipu seorang warga Kebon Dalam dengan modus mampu menggandakan uang hingga 1 miliar rupiah. Korban tergiur dengan janji palsu pelaku karena terdesak biaya pengobatan anaknya yang sedang sakit. Setelah melakukan ritual, tersangka pura-pura memasukkan uang ke dalam wadah yang dipendam di pinggir laut. Tersangka meyakinkan korban nantinya uang tersebut akan bertambah menjadi 1 miliar rupiah. Namun hari yang ditentukan tiba, bukan mendapatkan 1 miliar, korban malah kehilangan uang 13,4 juta rupiah. Sadar tertipu, korban akhirnya melaporkan pelaku ke polisi. Namun setelah ritual dilaksanakan dan menunggu selama 3 bulan, korban tersebut dalam keadaan kosong dan kotak tersebut dalam keadaan kosong dan korban tidak mendapatkan uang seperti yang dijanjikan oleh tersangka. Setelah sadar, korban penipuan, korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pemalang.
Atas perbuatannya tersangka dijerat dengan pasal 378 KUHP tentang penipuan dengan ancaman hukuman penjara maksimal 4 tahun. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Pemalang.